Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas soal tentang ekonomi yang kedua, yaitu soalnya penyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus memperhatikan asumsi-asumsi berikut ini, kecuali A. Tingkat inflasi, B. Kepentingan politik, dan C. Keadaan ekonomi global. D. Nilai tukar, E. Harga minyak. Oke, jawabannya B. Kenapa? Pembahasannya yaitu asumsi dasar ekonomi makro atau ADEM adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusun ADIM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan ekonomi terkini baik domestik maupun internasional. ADEM terdiri dari 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Tingkat inflasi, 3. Nilai tukar, 4. Suku bunga SBN 10 tahun, 5. Harga minyak, 6. Dividendu minyak dan gas. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang nomor 2 yaitu di Indonesia pajak yang sebagian hasil pemungutannya dikembalikan ke daerah atau ke kabupaten atau kota dan provinsi. A. Pajak penjualan, B. Pajak penghasilan, C. Cukai dan bea impor, D. Pajak pertambahan nilai, E. Pajak bumi dan bangunan. Pembahasannya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1904 mengenai pajak bumi dan bangunan menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan tergolong sebagai pajak pusat. Tetapi menerima pajak tersebut diserahkan kembali kepada daerah, kabupaten, kota. Jadi jawabannya adalah E. Pajak bumi dan bangunan. Soal yang nomor 3 yaitu diketahui fungsi tabungan S sama dengan min 500 tambah 0,20 Y bila pemerintah menambahkan pengeluaran sebanyak 250 miliar dan menurunkan pajak sebesar 250 miliar, maka pendapat masyarakat A. Tidak berubah atau tetap, B. Bertambah 250 miliar, C. Bertambah 500 miliar, D. Bertambah 1,65 triliun, dan E. Bertambah 2,25 triliun. Pembahasannya jawabannya adalah E. Dan soal yang nomor 4, bila Indonesia mengalami kenaikan ekspor dan penurunan impor barang atau ceteris paribus akan berdampak A. Neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit, B. Neraca perdagangan Indonesia menjadi surplus, C. Neraca pembayaran Indonesia menjadi defisit, D. Neraca pembayaran Indonesia menjadi surplus, dan E. Produk domestik bruto Indonesia meningkat. Pembahasannya yaitu neraca perdagangan atau neraca berjalan mencakup perhitungan transaksi barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Transaksi pembayaran surplus menunjukkan jumlah ekspor lebih banyak daripada impor barang dan dicatat pada sisi kredit. Sedangkan transaksi defisit memberikan arti jika negara tertentu mengalami impor barang lebih dominan dari ekspor. Bila Indonesia mengalami kenaikan
ekspor dan penurunan impor barang-barang akan menyebabkan surplus. Pada soal di atas, neraca perdagangan Indonesia menjadi surplus. Jadi, jawabannya adalah B. Oke, soal yang terakhir soal yang nomor 5 yaitu redenominasi adalah apa sih redenominasi? Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Pada waktu terjadi inflasi, jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin melemah. Jadi jawabannya adalah B, yaitu penurunan nilai tukar uang domestik terhadap mata uang negara lain. Soal berikutnya yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang wajib melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak atas objek tertentu. A. Public Assessment System. B. Self Assessment System. C. Official Assessment System. D. Corporate Assessment System. E. Withholding System. Pembahasannya terdapat 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu Official Assessment System, sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungutan pajak tersebut. Jawabannya adalah E, withholding system. Oke, cukup sekian pembahasan dari kami tentang soal-soal SBMPTN. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.